Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang suhu dan temperatur. Nah, ini ya. Oke, ini tentang suhu sekarang ya. Apakah suhu itu? Suhu adalah ukuran panas suatu benda. Jadi ukuran panas suatu benda atau disebut juga dengan derajat panas suatu benda. Oke, jadi bisa juga sesuatu. Jadi suhu adalah ukuran atau derajat panas sesuatu. Suhu ini diukur dengan menggunakan termometer ya. Nanti termometer itu kegunaannya untuk macam-macam. Ada yang namanya termometer klinis. Nah, termometer klinis ini contohnya yang kita suka pakai sehari-hari. Contohnya kalau kita ke dokter atau klinik, rumah sakit, di puskesmas kan alat pengukur suhunya seperti ini nih. Nah, ini namanya termometer klinis gitu ya. Ada lagi termometer dinding ya. Termometer dinding dengan termometer klinis bedanya apa? Kalau termometer klinis itu suhunya dari 36 sampai 43 derajat Celcius saja di sini ya. Nggak semua angka ada. Tapi kalau termometer dinding ya mulai dari 0 bahkan minus sampai 100 atau 50 derajat ya. Dan biasanya ditempel di dinding kan ya. Ada ruangan tertentu misalnya atau di laboratorium. Kalau di laboratorium itu ada penunjuk suhu ya kan. Penunjuk suhu di ruangan tersebut berapa gitu ya. Di samping ada jam tentu saja sebagai penunjuk waktu. Biasanya di laboratorium tertentu ada penunjuk suhunya, atau mungkin di tempat ruangan pendingin penyimpan makanan misalnya di supermarket yang besar itu ada ruangan penyimpanannya. Nah, di dindingnya itu biasanya ditempel termometer, namanya termometer dinding. Kemudian ada lagi termometer Six Bellani. Termometer Six Bellani sebenarnya sama dengan termometer dinding, cuman bedanya dia bisa menentukan ukuran suhu terendah dan tertinggi di saat tertentu gitu. Misalnya di satu malam atau di satu hari, di malam hari yang dingin suhunya berapa gitu ya, nanti terlihat. Kemudian di siang hari yang sangat panas suhunya berapa. Jadi termometer Six Bellani ini adalah termometer yang bisa menunjukkan suhu rendah dan suhu tinggi suatu keadaan tertentu gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya termometer termokopel. Nah, termokopel ini memanfaatkan sifat listrik terutama yang berhubungan dengan beda potensial di antara bahan-bahan penyusun termometer tersebut. Ya, ini nanti di laboratorium biasanya adanya. Kemudian termometer hambatan. Nah, termometer hambatan ini juga menggunakan sifat listrik suatu benda. Mudah tidaknya dia menghambat atau mudah tidaknya suatu benda menghambat arus listrik. Makanya kalau dia gampang atau biasanya atau umumnya benda-benda yang lebih panas akan lebih besar hambatannya dibanding benda yang lebih tinggi, lebih rendah. Yang lebih rendah itu biasanya suhunya juga rendah. Ya, dimanfaatkan sifat atau hubungan seperti itu gitu ya. Oke, termometer gas. Nah, termometer gas ini berarti termometer yang di dalam pengisi bahan pengisinya pakai gas. Kalau di sini, nah ini termometer klinis ini menggunakan bahan pengisi terbuat dari air raksa, atau ada juga yang pakai alkohol gitu ya. Nah, jadi ada termometer tertentu yang menggunakan gas gitu pengisinya. Kemudian ada lagi termometer optik. Ini termometer optik ini berarti berhubungan dengan sifat optik. Maksudnya sifat optik adalah sifat yang berhubungan dengan sifat cahaya suatu benda gitu ya. Ke benda tertentu kalau diberi cahaya atau dipanaskan dengan panas tertentu ternyata berbeda warna bendanya ya kan. Kamu sering kan lihat misalnya besi itu mula-mula kalau dipanaskan berwarna kemerahan, lalu kekuningan, akhirnya makin lama makin mendekati warna kebiru-biruan. Nah, itu berarti menunjukkan suhunya lebih tinggi gitu. Itu namanya termometer, memanfaatkan termometer optik. Jadi salah satu cara mengukur suhu matahari adalah bukan kita bawa termometer ke matahari ya, termometer dinding atau termometer termokopel ke matahari, tapi kita menggunakan termometer optik. Iya, ini menggunakan termometer optik. Kemudian ada lagi yang namanya termometer bimetal. Ini mirip-mirip dengan termokopel, tapi kalau bimetal memanfaatkan sifat kelengkungan suatu benda kalau dipanaskan. Oke, misalnya gini,
Di setrika itu kan ada alat yang digunakan untuk mengatur kalau setrikanya terlalu panas ya. Kalau terlalu panas biasanya setrikanya akan otomatis putus sendiri. Nah, alat yang digunakan untuk mengatur si kring agar setrika kita tidak kepanasan itu digunakan sistem termometer atau sistem bimetal namanya gitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat nih ada yang namanya skala. Oke, skalanya itu jadi skala yang kita kenal. Jadi cara mengukur suhu ini itu kan nanti ada skalanya, ada satuannya. Nah, skalanya dikenal, yang terkenal itu ada berapa skala. Yang pertama adalah yang kita pakai skala Celsius. Nah, ini berdasarkan nama orang sebenarnya, Celsius. Pakai S aja ya, Celsius. Oke. Ini dipakai di negara-negara Eropa dan Asia biasanya. Kemudian skala Fahrenheit. Ini biasanya dipakai di Amerika, di negara-negara di Britania, di Inggris atau di Amerika, mereka menggunakan Fahrenheit. Ada lagi yang namanya skala Reaumur. Nah, oke, ini jarang dipakai tapi tetap ada. Terus skala Kelvin. Iya, ada 4 ya skala suhu yang kita akan coba selidiki. Nah, bagaimana cara termometer bisa mengukur derajat kepanasan suatu benda? Oke, caranya adalah sebagai berikut ya. Bisa dulu. Misalnya gini, ya kan? Oke, misalnya gini, kita punya skala tadi ada 4. Jadi kita buatlah di sini ya. Ada 4 skala. Yang pertama Celsius, yang kedua adalah Fahrenheit, yang ketiga adalah Reaumur, dan yang keempat adalah Kelvin. Ini nama orang semua ya, Kelvin. Pada Celsius ya, tapi ada kesamaan dari di semua termometer ini. Ada yang namanya titik tetap bawah. Oke, titik tetap bawah. Titik tetap bawah ini sebagai sebuah titik yang dijadikan acuan untuk menyelidiki keadaan yang sama dari semua skala temperatur yang digunakan di sini. Ada juga titik tetap bawah, titik bawah, dan titik tetap atas gitu ya. Titik tetap bawah itu biasanya digunakan sebagai acuan adalah es yang melebur atau air yang mencair, es yang melebur ya, atau air yang membeku, sama aja ya, yaitu 0. Kalau kita kenal di sini 0 derajat Celcius. Oke. Tapi ternyata di Fahrenheit, skala yang titik tetap bawahnya untuk es yang melebur itu bukan 0 derajat Celcius, tapi dia 32 Fahrenheit gitu. Kalau Reaumur berapa titik tetap bawahnya? Sama, air atau es yang melebur, yaitu 0 derajat Reaumur. Nah, Kelvin juga beda nih, titik tetap bawahnya 273 derajat, nggak pakai derajat kalau Kelvinnya, 273. Jadi yang menggunakan derajat itu semuanya kecuali Kelvin. Nah, Kelvin tidak menggunakan derajat. Kemudian titik tetap atasnya untuk Celsius itu adalah semuanya sama ya. Jadi fenomena yang diukur oleh alat ukur itu sebenarnya sama. Jadi fenomena itu maksudnya peristiwanya, yaitu peristiwa air yang membeku 0 derajat dan air yang mendidih 100 derajat kalau di Celsius. Tapi kalau di Fahrenheit berapa? Air yang mendidih 212 derajat ternyata gitu, beda ya. Terus kalau di Reaumur 80 derajat. Kalau di Celsius 373 Kelvin, nggak pakai derajat. Kenapa? Kok beda-beda titik tetap atasnya? Nah, ini terjadi karena ya tergantung si penemunya ya. Dalam kasus Celsius memandang lebih baik kalau atas ini 100, bawahnya 0 gitu. Kalau Fahrenheit enggak, saya mau 32 dan 212. Kalau Reaumur bilang beda lagi, saya mau 0 dan 80. Jadi terserah sang penemu ya, karena mereka sudah menyatakan seperti itu ya, kita ngikutin aja. Oke, selanjutnya cara menentukan. Nah, ini konversi. Nah, konversi suhunya adalah sebagai berikut. Konversi. Jadi maksudnya gini,
kita kan bisa tuh merubah 1 meter berapa sentimeter, 1 sentimeter berapa desimeter, dan seterusnya. Itu namanya mengkonversi. Nah ini juga sama, Celsius bisa dikonversi menjadi Fahrenheit, Fahrenheit jadi Reaumur, Reaumur jadi Kelvin, atau variasi dan kombinasinya gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya lihat nih ya, kan sudah ada aturan yang tadi sudah kita bikin di sini. Kan berarti kita dapat di sini ada yang namanya pembanding. Nilai pembandingnya berapa? Pembanding itu dilihat dari sini, lihat ya. Berapakah selisih skala tertinggi dan terendah? Ini Celsius berapa? 100 ya. Kalau untuk Celsius berapa? 100 kan? 100 kita tulis ini ya. Kalau Fahrenheit 32 di 212 dikurang 32 berapa? 2 kurang 20, 11 kurang 38 tinggal 1, jadi depannya 1 ya, 180 ini 80 dikurang 0, 80 begitu kan. Dan Kelvin ternyata bedanya juga 100 gitu. Nah ini penting nih nanti untuk menyatakan perbandingannya. Jadi kalau begitu kita tulis gini, skala konversi itu secara umum bisa ditulis Celsius, kemudian apa, dengan pembandingnya 100 itu ya, Fahrenheit dengan pembandingnya berapa, 180, kemudian Reaumur dengan pembandingnya 80, dan Kelvin pembandingnya adalah 100. Jadi kalau kita lihat Celsius dengan Kelvin ini sama. Nanti lihat ada yang beda nih. Celsius mulainya dari 0, Reaumur juga mulai dari 0, makanya ini dikurang 0, Reaumur juga dikurang 0. Jadi kita harus jadikan dia begini. Maksudnya kenapa sih? Kita harus lihat titik tetap bawahnya ini sebagai acuan, karena nggak adil ya kalau si Celsius ini mulai dari 0 sementara Fahrenheit sudah mulai dari 32 ya. Ini Kelvin sudah mulai dari 273. Ini kalau kayak orang lari mulai start awal, ini nggak fair, nggak curang ya yang Fahrenheit dan Kelvin. Kelvin udah lebih duluan 273, jadi yang lain masih 0, dia udah 273. Fahrenheit juga begitu, Celsius dan Reaumur masih 0, dia sudah 32. Maka dibuat yang namanya dinormalisasi. Jadi dinormalisasi itu apa maksudnya? Biar caranya adil nih, biar adil, ini Fahrenheit biar dia bisa jadi 0 awalnya kita kurang 32 ya nggak? Gitu. Jadi biar Fahrenheit mulai dari 0, Kelvin juga begitu. Nggak apa-apa deh awalnya 273 tapi dimundurin gitu, diulangi 273. Jadi seandainya ada yang mulai dari startnya minus, biar jadi 0 diapain? Ditambah jadi gitu. Jadi misalnya kita punya termometer X nih, biasanya soalnya dia mulai skala 0-nya di sini, titik tetap bawah air membeku adalah misalnya min 28 gitu. Di sini dia maunya skalanya berapa ya? 78 skala tertingginya. Jadi kan berapa? Range-nya berapa beda tertinggi dan terendahnya? Bedanya adalah 70 ditambah 20 ya, 90 ya nggak? Bukan dikurang loh, atau boleh 78 dikurang minus 28. Oh 100 ternyata ya, 100 apa 90? Nggak, kita hitungnya 78 dikurang 28. Oh ternyata salah, semuanya 100. Nah gitu ya. Nah ini berarti yang harus kita tulis di sini adalah selisihnya dari tertinggi dan terendahnya adalah 100. Nah jadi termometer X ini jadi harus ditulis seperti itu seandainya ada ya. Jadi dalam soal biasanya diada-adain nih. Nah itu kan soal seperti itu. Nah ini nih nggak sederhana kan pembandingnya nih, masih bisa dibagi sesuatu nih kayaknya nih. Kita bagi atau kita kali aja nih, 1/100 kita kali berapa biar jadi bisa sama. Cari FPB nya, ternyata FPB nya 20 ya nggak? Jadi bukan 100 kali 20 tapi 1/100 nih, bahasanya 1/100 dikali 20 berapa tuh? Jadi Celsius dibagi 5 gitu ya. Yang ini F min di 32 dibagi 180 bagi 20 9 gitu kan. Dan R itu berapa? Pembandingnya jadi 4. Kalau Kelvin sama dengan Celsius yaitu 5. Nah ini kita udah dapet nih perbandingan atau konversi secara umum dari suatu saran
suhu atau skala yang bisa dirubah menjadi besaran yang lain atau skala yang lain. Oke, kita contoh misalnya contoh. Kalau ada pertanyaan, berapakah 74 derajat 78 deh, 78 derajat Fahrenheit kalau mau dirubah jadi Celcius gitu. Jadi gimana nih caranya nih? 78 Fahrenheit dirubah jadi Celcius. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Rubah, saya ke bawah dulu ya. Nah, kita pakai ini nih, ya, rumus yang kita udah punya. Di Fahrenheit-nya kita lihat aja bagian yang Fahrenheit dengan Celsius gitu. Oke, jadi kita tulis C dibagi 5 sama dengan, nah F-nya kan udah dikasih tahu nih, 78 dikurang 32 gitu dibagi 9. Jadi nggak usah dibikin rumus seperti yang ada di buku ya, kalian jadi ngapalinnya banyak, lebih baik oke ini aja nih yang kita ingat ini ya. Oke, jadi Celsius dengan Fahrenheit, 78 kurang 32 berapa? Ternyata adalah 46 ya. Oke, saya rubah sebentar ya. Oke, misalnya ada soal kayak gini, 76 derajat. Misalnya ada soal kayak gini ya, 77 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius misalnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat nih. Ya, di sini Fahrenheit dan Celsius yang dihubungkan kan, berarti kita cukup menggunakan ya dari persamaan tadi yang sudah kita bentuk, kita hubungkan Celsius dan Fahrenheit yang kita lihat di dalam persamaan itu. Jadi Celsiusnya kita salin, gitu kan, C/5 sama dengan, nah F-nya kan udah dikasih tahu nih, 77 derajat Fahrenheit-nya dikasih tahu, dikurang 32. Jadi kita tinggal memasukkan nilai F-nya di sini. Nah, ini nilai F, berarti kan yang dikasih tahu Fahrenheit. Berapa 77 dikurang 32? Ternyata dapatnya 45, dan 45 itu bisa dibagi dengan 9 ya kan? 45 bagi 9 berapa? 5. Berarti kalau mau nyari Celsiusnya di sini 5-nya di cross, disilang ke atas. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 25 derajat Celsius. Ini kan cepet ya, cukup dengan melihat ini. Nanti kalian bisa menghubungkan Fahrenheit ke Kelvin, Fahrenheit ke Reaumur, atau ya bagaimana lah sesuai dengan yang ditanya soalnya ya, kita akan lihat lebih jauh.